Kebakaran hutan dan lahan Kalimantan kian parah pemirsa memicu kabut asap di sejumlah wilayah. Kasus ISPA pun meningkat mencapai 66.000 kasus. Dampak kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan membuat sebagian kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan diselimuti kabut asap. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan. Bagi pengendara, jarak pandang menjadi terbatas, sementara bagi kesehatan menyebabkan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalteng, ribuan titik karhutla telah memicu kasus ISPA naik hingga mencapai lebih dari 66.000 kasus. Warga sempat mengatakan kabut asap disertai bau membuat nafas menjadi sesak. BPBD menghimbau seluruh masyarakat menjaga kesehatan diri dan keluarga dari paparan asap dengan mengurangi aktivitas di luar rumah. Dari Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Sairi iNews melaporkan. Pemirsa, lagi-lagi jadi langganan tiap tahun Kalimantan darurat kebakaran hutan dan lahan. Puluhan ribu hektar lahan terbakar membuat relawan pemadam karhutla kelelahan bahkan pingsan. Bawa keluar aja, keluar. Buat. Akibat kelelahan memadamkan kebakaran hutan dan lahan serta terkepung dan menghirup asap pekat, dua relawan di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah jatuh pingsan. Rizky Mubarak, relawan ini bahkan terpaksa digendong. Korban pun dilarikan menggunakan ambulan ke Rumah Sakit Dr. Murjani Sampit untuk mendapatkan perawatan. Sementara Gusti, seorang petugas posko gabungan pengendalian karhutla, juga tumbang kelelahan akibat banyak menghirup asap pekat. Terlalu menghirup banyak asap dan ya lumayan jarak titik api cukup jauh dan besar juga apinya. Selama karhutla, para relawan ini jatuh bangun berjuang memadamkan karhutla, bekerja siang malam tanpa dibayar sepeser pun. Bahkan mereka membiayai sendiri kebutuhan BBM, makan, dan minum. Banyaknya titik api yang muncul membuat kebakaran terus meluas. Salah satunya di Kota Palangkaraya. Kalimantan lagi-lagi darurat kebakaran hutan dan lahan. Berdasar data BPBD, Kalimantan Barat jadi provinsi dengan luas karhutla terbesar, lebih dari 28.700 hektar. Kalimantan Tengah lebih dari 2.300 hektar dan Kalimantan Selatan 3.400 hektar lebih. Hampir sebagian besar wilayah di Kalimantan menjadi wilayah terdampak karhutla dengan masing-masing provinsi memiliki sedikitnya 3 wilayah paling terdampak. Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan mulai berdampak pada kehidupan warga, terlebih kabut asap pekat menyulitkan aktivitas warga dan membuat indeks kualitas udara memburuk. Rabu 19 Agustus, indeks kualitas udara di Kota Palangkaraya mencapai 487, masuk kategori berbahaya dan berdampak pada jarak pandang. Tim kontributor iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, memasuki hari ke-9, api yang membakar tempat pembuangan akhir sampah Ciniru, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat hingga kini belum padam. Puluhan petugas terus berjibaku di tengah kepulan asap pekat serta medan terjal hingga kelelahan dan kondisi kesehatan yang mulai terganggu. Petugas pemadam kebakaran terus berjibaku memadamkan api yang membakar tempat pembuangan akhir sampah di Desa Ciniru, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Petugas tetap bertahan di lokasi di tengah asap pekat yang masih membumbung tinggi dan medan yang terjal. Bukan hal yang mudah bagi petugas untuk berjibaku berhari-hari di luas area kebakaran yang kini sudah tersebar lebih dari 90%. Sejumlah petugas mengalami sesak nafas hingga harus memakai oksigen. Bahkan salah seorang petugas harus dilarikan ke rumah sakit setelah mengalami sesak nafas dan limbung saat melakukan pemadaman kebakaran rumah warga. Kesatria Biru tersebut diduga kelelahan setelah sebelumnya menangani kebakaran hebat TPA Ciniru. Tugas damkar yang mengalami luka bakar ringan yang sudah langsung kami lakukan penanganan, yaitu pemberian salep anti bakar, dan juga ada petugas yang mengalami kelelahan setelah melakukan pemadaman kebakaran di TKP
dan ternyata ada kejadian di daerah lain di rumah warga, sehingga petugas tersebut melakukan pemadaman di rumah warga tersebut sehingga malamnya mengalami kelelahan, dan alhamdulillah ternyata setelah dibawa ke rumah sakit tidak dilakukan perawatan. Kebakaran yang melanda TPA Ciniru, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat mencapai lebih dari 90% kawasan. Sejumlah titik api pun masih bermunculan. Proses pemadaman terkendala tiupan angin kencang disertai didominasi material sampah yang mudah terbakar. Dari Kuningan, Jawa Barat, Mahardika, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah kian meluas. Titik api baru maupun lanjutan terus bermunculan hingga mendekati permukiman sehingga membuat warga khawatir. Kebakaran hutan dan lahan gambut di Palangkaraya, Kalimantan Tengah terus terjadi dan kian meluas. Musim kemarau dan cuaca panas membuat titik api baru maupun lanjutan terus bermunculan. Salah satunya di Jalan Yosudarso, Kecamatan Jekan Raya, Palangkaraya. Tiupan angin kencang dan kondisi lahan yang kering membuat api dengan cepat menjalar, bahkan mulai mendekati permukiman warga. Tim Dalkarhutla Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah melakukan pemadaman untuk mencegah api terus meluas. Minimnya sumber air akibat musim kemarau menjadi salah satu kendala pemadaman. Petugas terpaksa mendatangkan mobil tangki untuk memasok air ke lokasi kebakaran. Khawatir sangat khawatir nggih. Karena takutnya kalau ini kan belum bisa nyala lagi itu loh Pak. Ya bisa-bisa kita bisa kena sampai ke rumah atau sampai ke tanaman. Kan ini kita pengusaha taman Pak. Itu apalagi kalau ratik-ratiknya itu, api-apinya itu yang terbang-terbang itu bisa mematikan tanaman Pak. Kendalanya di lokasi air sulit, sedangkan kita mendatangkan tangki 10.000. Bisa memadamkan. Ini jaraknya dengan rumah warga berapa meter? Kurang lebih 20 meter. 20 meter. Berdasarkan data BPBD Kota Palangkaraya, hingga kini total luas lahan yang terbakar telah mencapai lebih dari 261 hektar. Kebakaran tersebut tersebar di 4 kecamatan dengan total 289 kali kejadian. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Pemirsa, lagi-lagi jadi langganan tiap tahun Kalimantan darurat kebakaran hutan dan lahan. Puluhan ribu hektar lahan terbakar membuat relawan pemadam Karhutla kelelahan bahkan pingsan. Bawa keluar aja, keluar. Buat. Akibat kelelahan memadamkan kebakaran hutan dan lahan serta terkepung dan menghirup asap pekat, 2 relawan di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah jatuh pingsan. Rizky Mubarak, relawan ini bahkan terpaksa digendong. Korban pun dilarikan menggunakan ambulan ke Rumah Sakit Dr. Murjani Sampit untuk mendapatkan perawatan. Sementara Gusti, seorang petugas posko gabungan pengendalian Karhutla, juga tumbang kelelahan akibat banyak menghirup asap pekat. Terlalu menghirup banyak asap dan ya lumayan jarak titik api cukup jauh dan besar juga apinya. Selama Karhutla, para relawan ini jatuh bangun berjuang memadamkan Karhutla, bekerja siang malam tanpa dibayar sepeser pun. Bahkan mereka membiayai sendiri kebutuhan BBM, makan, dan minum. Banyaknya titik api yang muncul membuat kebakaran terus meluas. Salah satunya di Kota Palangkaraya. Kalimantan lagi-lagi darurat kebakaran hutan dan lahan. Berdasar data BPBD, Kalimantan Barat jadi provinsi dengan luas karhutla terbesar, lebih dari 28.700 hektar. Kalimantan Tengah lebih dari 2.300 hektar dan Kalimantan Selatan 3.400 hektar lebih. Hampir sebagian besar wilayah di Kalimantan menjadi wilayah terdampak karhutla dengan masing-masing provinsi memiliki sedikitnya 3 wilayah paling terdampak. Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan mulai berdampak pada kehidupan warga, terlebih kabut asap pekat menyulitkan aktivitas warga dan membuat indeks kualitas udara memburuk. Rabu 19 Agustus, indeks kualitas udara di Kota Palangkaraya mencapai 487, masuk kategori berbahaya dan berdampak pada jarak pandang.
Tim kontributor iNews melaporkan.